Sejarah versi Ba'alwi, ngarang 550 tahun, lalu bilang ini asli sejak dulu. Pernah nggak sih, kamu lagi nongkrong di warung kopi santri? Awalnya bahas harga cabai yang makin bikin jantungan. Tiba-tiba ada yang nyelip pelan sambil nyedot kopi. Sobi, tahu nggak sih? Ternyata keluarga Ba'alwi itu ngarang sejarah bangsa mereka sendiri loh. Seketika warung yang tadinya riuh berubah jadi sidang MK dadakan. Ada yang langsung bantah sambil ketok meja. Ada yang buka HP cari kitab PDF. Ada yang cuma ngelus dada sambil bilang, "Ya ampun, lagi-lagi." Dan ada yang diam sambil ngaduk kopi pelan-pelan sambil mikir, "Bener juga ya, logikanya gimana sih?" Nah, biar nggak pusing 7 keliling, kita bedah topik panas ini sambil ketawa ketiwi, pakai analogi yang kamu temui tiap hari. Tanpa hina, tanpa emosi, yang penting logikanya nyambung. Kelakarnya kena. Bab 1. Seni menghilangkan diri selama 5,5 abad, lebih hebat dari ninja. Ini adalah bab paling jenaka dari seluruh kisah ini. Mari kita mulai dari fakta yang gak bisa dibantah siapapun, pendukung maupun penentang. Ada lelaki bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir, wafat tahun 345 hari, 956 M. Orangnya terkenal, keturunan Imam Husaindra, pindah dari Irak ke Hadramaut, Yaman. Semua ahli nasab sezamannya, dari Baghdad, Hijaz, sampai Yaman sendiri, sepakat. Ahmad cuma punya 3 orang anak, Muhammad, Ali, Husain. Titik. Nggak ada catatan kaki. Nggak ada tambahan anak keempat. Yang lagi main di gua. Nggak ada yang lupa ditulis karena kehabisan tinta. Masuklah tokoh misterius bernama Ubaidillah bin Ahmad. Menurut versi sejarah Ba'alwi, ini anak keempat, Ahmad. Dialah kakek moyang kami semua, penghubung kami ke jalur Nabi. Masalahnya, selama 555 tahun berikutnya, nama orang ini hilang tanpa jejak. Nggak ada di kitab nasab manapun. Nggak ada di catatan penguasa Yaman. Nggak ada di prasasti. Nggak ada di nisan makam. Nggak ada di khotbah Jumat manapun. Lebih raib dari dompet kamu pas akhir bulan, lebih hilang dari sinyal operator di puncak gunung, lebih tidak terdeteksi dari HP pacar yang lagi mood swing. Tiba-tiba, tahun 1485 M, muncul satu kitab baru bernama Al-Burqat Al-Musyiqoh, karya Habib Ali bin Muhammad Al-Hafshi Asy-Syakran. Isinya heboh bukan main. Salah semua. Ternyata Ahmad punya anak keempat. Namanya Ubaidillah. Ini dia silsilah lengkap 11 generasi ke atas sampai Nabi ini. Ini dia nama anak cucunya semua. Ini dia alamat makamnya semua. Silakan percaya saja. Terima kasih banyak. Coba bayangin analogi paling masuk akal di kehidupan kita. Kamu datang ke Dinas Kependudukan tahun ke-2026. Pak, saya mau bikin akta kelahiran kakek buyut saya. Namanya Ubaidillah, lahir tahun 930 Masehi, wafat tahun 980 EN. Petugasnya nyengir. Lah mas, ini telatnya 10 abad lebih. Saya baru mau tolak. Kamu malah tambah. Oh iya pak, ini juga silsilah 11 generasi ke atasnya. Baru saya tulis kemarin malam sambil begadang. Tolong dicatat resmi ya. Hai. Petugasnya langsung pingsan di tempat. Kalau telat daftar BPJS 5 tahun, aja langsung ditolak mentah-mentah. Masa telat 550 tahun, buat ngarang tokoh kunci sejarah bangsa, malah kita terima sebagai fakta. Apa aturan mainnya lagi diganti sama yang berkuasa ya? Bab 2, bikin kitab sendiri, lalu ngaku ini sumber sejarah terpercaya. Setelah sukses menghilangkan diri 5,5 abad, tibalah saatnya babak pementasan sejarah palsu dimulai. Hebatnya lagi, semua data di kitab Al-Burqat itu tidak ada satupun yang bisa diverifikasi dari sumber luar. Semua berawal dan berakhir di lingkungan keluarga mereka sendiri. Nggak ada satu ahli nasab independen dari luar kelompok yang pernah mengonfirmasi satu baris pun isinya. Analogi lucunya. Kamu gagal masuk kuliah karena nilai rapormu jelek parah.
Terus kamu bikin rapor baru sendiri di rumah, pakai stempel abal-abal, tanda tanganmu sendiri pakai nama Pak Guru. Lalu kamu datang ke rektorat bilang, "Pak, ini rapor asli saya. Yang lama itu salah cetak. Yang ini sumber terpercaya, saya yang tulis sendiri." Terus kamu heran kenapa rektornya malah manggil satpam. Dalam ilmu sejarah, ini namanya sumber mengarang diri sendiri. Dalam bahasa warung kopi, ngarang bebas, lalu ngaku fakta. Kalau metode ini diterima sebagai benar, maka besok-besok saya juga bisa bikin buku setebal 500 halaman. Saya ternyata keturunan Nabi Sulaiman As. Lalu minta seluruh dunia percaya, karena buktinya ada di buku yang saya tulis sendiri. Bab 3. Mengklaim jadi penduduk asli. Padahal baru muncul abad 10. Ini bagian yang paling bikin sejarawan Yaman asli geleng-geleng kepala sampai pusing. Perlahan tapi pasti, selama 500 tahun terakhir, narasi sejarah versi Ba'alwi berubah jadi begini. Kami adalah keturunan Nabi yang asli dan tua di Hadramaut. Sejak abad keempat, hari kami sudah ada di sini, menjadi ulama, menjadi pemimpin, menjadi guru bagi seluruh masyarakat Yaman. Tanah ini, budaya ini, gelar Habib atau Said ini, semuanya milik kami sejak dahulu kala. Padahal fakta sejarahnya terbalik 180 derajat. Sebelum abad ke-10 hari, tidak ada satupun catatan sejarah Yaman yang menyebut kata Ba'alwi atau Alawi sebagai kelompok keturunan Nabi. Yang ada hanyalah keluarga Bani Muhammad, Bani Ali, Bani Husain, 3 anak sah Ahmad al-Muhajir yang tercatat jelas di semua kitab. Gelar Habib untuk mereka pun baru populer abad ke-1, 1-12 hari, bukan sejak abad ke-4, seperti yang mereka klaim. Bahkan Al-Himyari, ahli nasab asli Yaman sendiri yang hidup abad ke-6 hari, dia keliling seluruh HDMA, sampai ke dusun-dusun, gunung, mencatat semua keturunan Nabi yang ada di sana satu persatu. Sampai kakinya kapalan, pulangnya bawa catatan setebal batu bata. Hasilnya, dia tidak pernah menulis satu kata pun tentang Ubaidillah atau keluarga Alawi di sana. Ibaratnya begini, ada orang pendatang baru pindah ke desa kamu tahun ke-2000, awalnya dia cuma jualan es doger di pinggir jalan. Tahun 2026, dia tiba-tiba bikin spanduk besar di depan rumah. Saya adalah penduduk asli desa ini sejak tahun 1450. Leluhur saya yang bangun masjid desa, yang bikin jalan raya, yang ngajarin semua warga baca tulis. Siapa yang menyanggah berarti musuh desa. Padahal kamu masih ingat jelas tahun 2000 pertama kali dia datang bawa kardus sepeda motor. Inilah yang disebut pencaplokan sejarah bangsa. Yang asli perlahan dihilangkan dari ingatan masyarakat, yang palsu terus diulang-ulang sampai ribuan orang akhirnya percaya, dan lama-lama yang palsu itu terasa jadi fakta umum. Di dunia psikologi namanya efek kebenaran ilusi. Makin sering didengar, makin terasa benar, padahal dari awalnya emang ngarang. Bab 4. Nyontek modus penipuan Bani Ubaid, yang sudah ketahuan 10 abad lalu. Ini puncak kelakar dari seluruh kisah ini. Coba perhatikan urutan langkah pemalsuan sejarah yang dilakukan Bani Ubaidiyah di Mesir abad keempat hari. 1. Sembunyi dan tidak mengaku nasab dulu selama 150 tahun. 2. Setelah berkuasa, baru muncul ngaku keturunan Fatimah Ra. 3. Bikin kitab nasab sendiri isinya silsilah 8 generasi hilang yang tidak ada di sumber manapun. 4. Bikin makam-makam palsu buat bukti fisik. 5. Sebarkan narasi baru seolah mereka selalu ada sebagai penguasa sah. 6. Kalau ada yang membantah, cap musuh Ahlul Bait. Sekarang bandingkan dengan langkah Ba'alwi. 1. Sembunyi. Tidak ada catatan sama sekali selama 550 tahun. 2. Setelah kuat pengaruhnya di Hadramaut dan Nusantara abad 9-10 baru muncul dengan silsilah lengkap. 3. Bikin kitab sendiri isinya generasi hilang, Ubaidillah dan kawan-kawan yang tidak ada di sumber luar. 4. Bikin makam-makam baru
ditemukan bersamaan waktunya dengan klaim nasab. 5. Sebarkan narasi seolah mereka keluarga Nabi asli Hadramaut sejak abad keempat. 6. Kalau ada yang membantah, cap, penghina keturunan Nabi, anti ulama, DST. Bro, 6 dari 6 langkahnya sama persis kata per kata. Ini bukan lagi kemiripan kebetulan. Ini namanya niru playbook penipuan nasab yang sudah terbukti berhasil 1000 tahun lalu. Bedanya cuma, Bani Ubaid, tujuannya kuasa politik. Ba Alwi, tujuannya kuasa sosial agamis. Lebih lucunya lagi, semua langkah Bani Ubaid itu sudah dibongkar habis-habisan oleh Imam Ibnu Hazm pada tahun 1060 Masehi dalam kitab Jamharat Ansab al-Arab. Artinya, metode penipuan yang dipakai Ba'alwi hari ini itu metode yang sudah ketahuan salah dan dibuktikan palsu sejak 10 abad yang lalu. Ibarat kamu sekarang ditipu orang pakai modus aku dari bank, tolong kasih kode OTP, padahal modus itu sudah ada sejak 2010 dan semua orang sudah tahu itu penipuan. Masih ada aja yang ketipu. Ada, tapi itu bukan berarti modusnya jadi benar. Bab 5, logika terbalik mereka yang bikin pusing 7 keliling. Kalau kamu ajak diskusi soal ini sama pembelanya, siap-siap ketemu logika yang terbalik dari akal sehat manusia biasa. Logika normal kita. Orang yang hidup sezaman dan tinggal satu tempat sama tokohnya, dia yang paling tahu benar tidaknya. Logika versi mereka. Orang sezaman yang bilang enggak ada, itu biasa, mereka kurang info. Orang yang hidup 500 sampai 1000 tahun kemudian, kami yang paling tahu kebenarannya. Percaya saja sama kami. Coba terapkan logika ini di kehidupan sehari-hari. Kamu dituduh nyolong mangga tahun ke-2024. Semua saksi mata, CCTV, tetangga yang ada di tempat kejadian semua bilang kamu nggak ada di sana. Terus ada orang yang lahir tahun 2526 datang ke pengadilan bilang, saya paling tahu, dia memang nyolong mangga. Leluhur saya cerita begitu. Terus hakimnya malah percaya sama orang ini dan menghukum kamu. Ada yang waras enggak di dunia ini? Bab 6. Ujian konsistensi diri. Jangan pilih-pilih hukum. Hukum itu berputar sama sebab atau metodenya. Kalau metode pembatalannya sama, maka kesimpulannya wajib sama. Artinya, kalau kita semua setuju Ibnu Hazm benar membatalkan nasab Bani Ubaidiyah karena vakum sejarah panjang tanpa bukti. Ahli sezaman serentak meniadakan tokoh kunci. Asal-usul asli terbukti berbeda. Alasan pembelaan cuma klaim internal tanpa bukti luar. Modusnya sama dengan penipuan klasik. Maka secara logika dan syara yang konsisten, kita wajib setuju juga kalau para peneliti modern benar membatalkan narasi sejarah versi Ba'alwi. Karena memakai metode yang sama 100% persis. Bahkan buktinya lebih kuat. Yang lucu dan menyedihkan di saat yang sama, banyak orang yang dengan semangatnya menghina Bani Ubaid sebagai pendusta, tapi saat kasus yang sama, persis menimpa kelompok yang dia hormati, dia tiba-tiba ubah aturan mainnya. Itu namanya standar ganda. Kamu ketawa lihat tetangga ketahuan nyontek ujian. Tapi saat adikmu sendiri ketahuan nyontek pakai cara yang sama persis, kamu malah belain. Enggak kok, dia cuma lagi mengintip rezeki dari langit namanya. Penutup, ini bukan soal benci, ini soal jujur sama sejarah. Sebelum ada yang salah paham, artikel ini bukan mau menghina keluarga manapun, bukan mau merendahkan jasa ulama manapun. Banyak sekali orang dari keluarga ini yang jasa-jasanya besar buat Islam di Nusantara, mengajarkan ngaji, mendirikan pesantren, membela rakyat. Itu fakta yang gak bisa kita pungkiri dan harus tetap kita hargai. Tapi, jasa baik seseorang tidak pernah bisa menghapus fakta sejarah yang salah. Seorang guru yang baik mengajar kita sholat, tapi kalau dia ngaku-ngaku anak presiden, tetap saja itu bohong. Dan kita harus berani bilang itu bohong. Intinya sederhana. Sejarah itu bukan tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati penguasa atau kelompok tertentu. Sejarah itu fakta. Ada bukti. Ada saksi.
ada catatan yang berkesinambungan. Kalau 550 tahun gak ada jejak, lalu tiba-tiba muncul kitab bikinan sendiri, makam bikinan sendiri. Itu bukan sejarah. Itu cerita dongeng yang dipaksa jadi fakta. Jadi, kalau nanti ada yang ceramah panjang lebar soal sejarah mulia leluhur Baalwi sejak abad keempat, Hari, kamu cukup senyum kecil sambil ngelus dada. Wah, keren. Tapi tolong kasih saya satu catatan dari abad kelima, 6, 7, atau 8 hari yang menyebut nama Ubaidillah bin Ahmad. Cuma satu aja. Kalau nggak ada, ya sudah. Kita sama-sama tahu ini cerita apa. Artikel ini lucu, tapi semua nama kitab, tahun kejadian, dan pendapat ulamanya 100% akurat. Silakan dicek sendiri ke sumber aslinya. Yang penting, beda pendapat boleh. Asal tetap ngakak bareng, sisa gorengan dibagi rata, dan tidak memaksakan dongeng jadi fakta sejarah. Salam kopi hitam tanpa gula.